Selamat pagi. Bagaimana hari keempat? Asik. Nah, hari ini kita akan bicara, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang diri kita. Tidak membicarakan bank sampah, tidak membicarakan selain di luar diri kita. Kita akan berbicara tentang diriku, aku, dan teman-temanku. Bapak Ibu, sebentar, saya tuh nggak punya titipan paket, pinjam. Pagi ini kita akan mengingat siapa-siapa saja orang-orang yang aku cintai. Pak Witama, bukunya di mana? Ya, tulis di buku saja. Halaman berapa Mbak Eca? Halaman 42. Mbak Ana bisa ambil buku? Silahkan di sana. Oh ya. Sekawan doso kalih. 42. Saya bawa muatan lokal ke sini. Sudah ketemu halaman 42? Sudah. Silahkan Bapak Ibu menuliskan siapa saja orang-orang yang dicintai. Sebanyak-banyaknya boleh. Saya beri waktu 2 menit. Silakan. Orang-orang yang dicintai. Mendengarkan aktif itu hari pertama. Anabul jangan yo. Boleh, yang nggak ada pulpen boleh pinjam. Waktu 2 menit, efektivitas waktu, silakan. Sudah? Wih. Ada yang mau sharing? Nggak disebutkan nama, boleh. Oh, silakan Pak. Nggak usah malu-malu, orang kita nggak sebut nama kok. Baiklah. Karena ini diminta orang-orang yang kita cintai, terutama ini orang-orang yang saya ganti, ini kan aku, saya pakai orang-orang yang saya cintai. Iya betul. Bukan aku ya. Ya. Sebelumnya izin saya buat pantun satu. Silakan. Biar Dicicil ya. ke kamar mandi tidak pakai celana. Waduh. Loh, kok ketawa? Oh, gak cakap ya? Di Aduh, dalam Pak. lemari baunya sangat pengap. Waduh. Selamat pagi temanku semua. Jaga. Semoga kita semakin semangat. Amin. Yuh. Lanjut Pak, orang-orang yang dicintai Orang-orang yang Pak. saya cintai yang pertama adalah satu, ayah, ibu, anak. Saya punya anak 3. Oke. Terus istri. Ya, istri. Terus keluarganya istri. Yang paling sekarang inilah teman saya yang saya cintai, diajak pelatihan ini semua. Semoga kita selalu berbahagia, selalu berbahagia. Terus yang terakhir ini biar luas memang Bu, masyarakat kita semua. Oke. Rahayu. Terima kasih Pak, Terima sudah kasih. dicintai. Ada yang mau menambahkan yang belum disebutkan? Sudah. Yang belum disebutkan. Terima kasih Pak Warta. Ibu mertua dan bapak mertua. Ibu mertua, bapak mertua. Ada yang lain yang belum disebutkan? Sebentar, sabar. Tuhanku. Wih, Tuhanku. Siapa lagi nih? Asik. Kalau pesertanya aktif nih, bahagia saya. Terima kasih. Orang-orang yang saya cintai. Mungkin yang pertama diri saya sendiri. Oke. Kemudian orang tua saya. Yang belum Yang disebutkan. belum. Diri saya sendiri. Oke. Ada yang lain? Yang belum loh ya. Rekan kerja. Rekan kerja. Mas Dion apa? Saya mau nyambut pantunnya dulu. Oke. Ibu hamil makan kedondong.
tersenyum dong. Oke, termasuk mereka yang mencintai saya secara tersembunyi. Termasuk mereka. Yang Bapak cintai lah. Ya mereka yang mencintai saya. Waduh, Iya dong. abstrak nih. Mari Pak. Izin saya tambahkan yang memang mengalahkan cinta saya kepada yang lainnya, cucu saya. Oke, yuk. Mas silahkan Mas Aga. Mohon maaf saya muslim, yang saya cintai adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah ya Tuhan. Oke, mari Pak. Semuanya sama ya, kalau keluarga udah pasti. Ya. Yang saya sebut sekarang adalah, yang saya cintai adalah Insinyur Ide Bagus Ketut Suarjana. Siapa tuh? Dia mantan kepala dinas saya yang mungkin banyak yang baik dan bijaksana, cuman saya belum saya temukan seperti dia. Terima kasih. Sudah semua? Ada yang terlewat? Saya mau nanya nih, yang menuliskan mencintai diri sendiri, kenapa Mbak? Terima kasih. Pertama, kenapa saya memilih saya mencintai diri saya sendiri? Karena kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri, pertama, cintai diri sendiri itu maksudnya dalam arti saya harus menjaga kesehatan saya harus berjuang gitu untuk saya bisa mencintai orang-orang setelah itu seperti orang tua saya, anak saya, suami saya, dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan orang-orang yang dicintai? Saya sudah mau mode silent nih. Mari silakan. Menghargai orang-orang yang kita cintai. Bentuk yang penghargaannya? seperti apa ya? Tidak merendahkannya mungkin, terus memuliakannya, mungkin seperti itu. Oke, masih agak abstrak ya. Ada yang mau mempertajam? Geser ke sini dulu ya. Siapa yang belum tadi? Nah, yang belum dulu ya Pak. Jadi menurut saya dengan memberikan selamat ketika dia mencapai sesuatu dan memberikan hadiah ketika dia ulang tahun. Oke, nah ini lebih konkret ya, memberikan ucapan selamat dan memberikan hadiah ulang tahun. Sebelahnya Mas. Diperhatikan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan. Diperhatikan, dirawat, diberi kebutuhannya. Ada yang lain? Siapa yang belum pernah nih? Nah silakan. Kalau saya keep smile, senyuman. Beri senyuman. Ya udah. Ada yang tadi di sini ada yang tunjuk tangan. Bentar ya Mas Ian, sabar. Kalau saya sih kan udah disebutkan tadi juga, kalau saya mengajak liburan. Mengajak liburan, diberi hadiah, diberi perhatian, diberi yang dibutuhkan, ajak liburan, diberi kemuliaan, dihargai Mas Dion. Pertama, diberikan jasmani dan rohani. Yes. Sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu pertama. Penting itu, penting. Betul. Kalau enggak ya agak gimana gitu geraknya. Geraknya beda gitu. Kedua, kasih Yakult tiap hari. Apa tuh? Ya kan cintai Ususmu tiap hari. Iya. Ayo. Ada yang lain? Bapak tadi sudah tunjuk tangan, silakan. Habis ini Bapak Warta. Selalu siap hadir di saat dibutuhkan. Siap hadir saat dibutuhkan. Sebelahnya Bapak, Pak Warta. Izin, ini mungkin unik ya, karena saya coba berinovasi untuk mengasihi orang itu. Kenapa begitu? Saya sebelumnya isi gambaran dikit. Karena ini saya salut sama Ibu juga Bu. Pertama, sebaiknya kan pertama kita bilang ini, mengasihi. Dengan adanya suara mengasihi itu, artinya kita tuh baru memulai itu terasa nyaman. Nah sekarang untuk kenyamanan ini apa yang diberikan ini saya mungkin sulit kita lakukan Bu, tapi saya akan coba belajar karena itu sudah saya berpraktek itu. Karena dari keturunan kami, mohon maaf sebagai tokoh-tokoh agama juga kita memberikan doa semua kehidupan. Ini saya sering lakukan Bu, mudah-mudahan terketuk semua karena kita ini adalah makhluk ciptaannya yang sangat paling sempurna menurut saya, makhluknya ya dari. Makasih Bu. Terima kasih ke Mas Sikri. Ya.
Nah, kalau kita ke orang lain, kasih gift, kasih perhatian, diberi yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan. Sama diri sendiri gimana nih? Oh ya, tadi saya mau menambahkan, Bapak Ibu yang lain sudah ada menambahkan mencintai diri sendiri belum? Sudah? Ada yang belum? Ada. Kira-kira perlu nggak mencintai diri sendiri? Perlu. Silahkan ditambahkan dulu mencintai diri sendiri. Sudah? Wawancaranya Mas Dion? Jadi kalau kita ke orang lain, beri yang terbaik, beri yang bisa kita berikan, misalnya dia sakit, kita pun kalau perlu bisa menggantikan dia yang sakit, kita yang sakit. Kalau ibu-ibu seperti itu ya, Dek, kalau bisa sakitnya buat ibu aja, kamu yang sehat gitu. Nah, tapi kita nggak mungkin bisa melakukan semua itu kalau kita sendiri nggak beres. Kita ada yang kurang, diri kita merasa nggak nyaman dengan diri kita. Nah, selesaikan dulu tuh. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Tadi sudah dikasih contoh. Gimana Mbak tadi Mbak? Menjaga kesehatan. Ada yang lain? Boleh. Mbak Yu dulu ya. Izin Mbak Luki. Kalau dari saya tuh biasanya saya suka ini ya. Kalau orang Hindu mungkin meditasi. Kalau saya sukanya refleksi diri. Saya suka diem gitu, evaluasi diri lah ya. Apa yang kurang gitu kan. Kalau misalnya harus segera dicari solusinya. Misalnya saya merasa diri saya emosional gitu. Dan ini nggak boleh berkelanjutan. Jadi harus diselesaikan. Mungkin ke psikolog atau apa. Kalau misalnya ada masalah apapun, harus segera tahu gitu dan harus segera dicari solusinya. Gitu Mbak. Jadi penting, silakan Mas Fikri. Oh iya, Pak Warte mau menyampaikan. Izin. Kalau mencinta diri sendiri lebih spesifik mungkin dalam betul seperti dengan Ibu tadi itu meditasi salah satu cara itu. Dan itu di lain itu juga kita karena kita berada juga di dalam suatu lingkungan, artinya lingkungan pula yang membesarkan kita, mungkin juga dari gerak Bu, mencintai diri sendiri. Mohon maaf kalau mungkin ada yang sama, ya dalam meditasi itu melakukan suatu gerak. Saya pernah dibina, itu saya coba lakoni, enak juga ya. Artinya gimana? Ini tangan direntangkan, itu semoga tangan kita sehat itu dirasakan, diraba itu yang pernah saya lakoni sama teman-teman secara umum, tapi orangnya spesial itu. Kenapa spesial dalam arti di sini artinya yang pernah melakukan olahraga yang demikian. Itu artinya ini kan tidak semuanya tahu gitulah. Barangkali itu yang saya pernah lakoni dan itu sering sudah yang coba mulai bila perlu di pantai mencintai itu. Sampai tubuh biar sehat tubuh kita, badan sampai organ tubuh itu yang pernah kita lakukan. Mohon maaf. Terima kasih. Ada yang lain? Bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Ya, terima kasih. Cara untuk menyayangi diri kita sendiri, buat saya sendiri, yaitu tidak berbuat kesalahan kembali di masa lalu itu. Seperti kemarin saya sempat cerita sama Mbak Luki, ngerti lah itu udah. Ya, seperti itu. Silakan. Dia aja yang tahu udah. Hanya rahasia kita berdua ya. Keep silent. Ruang aman, ruang aman. Baik, terima kasih. Cara untuk mencintai diri sendiri tadi Pak Warte dan Mbak Ayu juga sudah menyebutkan itu levelnya udah sedikit tinggi sekali. Kalau saya sederhana aja, artinya sifatnya itu sifat fisik. Yang pertama misalnya 30 tahun saya ajak berjuang tubuh saya ini. Yang pertama paling simple, jaga kesehatan, udah pasti disebutin tadi, kasih konsumsi vitamin lah untuk diri sendiri. Subsidi vitamin? Iya, Oke. terus jaga berat badan, makannya yang bagus. Itu yang penting juga, karena akan diajak berjuang berapa tahun ke depan kita nggak tahu. Betul. Tetap olahraga, karena ketika kita sehat pasti berjuangnya Bapak akan Ibu. lebih lama. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih Mas. Terbukti ya.
Jadi prinsipnya ya energi ATP yang kita persiapkan dari konsumsi yang dari suplemen yang masuk dari luar ke dalam, terus akhirnya dikeluarkan seperti 11 orang mencari bola ketika ditangkap terus ditendang lagi, itu mubazir sebenarnya menurut saya. Jadi energi ATP itu harus dipersiapkan. Someday kalau misalnya ada force major, ya kan, kita disuruh lari 1000 putaran, nah setidaknya ATP saya lebih lama untuk menghidupkan diri saya ketimbang Pak Krisna. Ya, terima kasih. Ini ruang aman ya. Masing-masing boleh punya cara untuk mencintai diri sendiri. Silahkan, satu kali lagi ya. Terima kasih. Jadi bentuk mencintai diri menurut saya adalah menjalani dan menikmati hobi. Tanpa hobi, tanpa kesenangan kita nggak ada artinya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain. Tadi janjinya satu kok. Boleh deh Pak Dewa. Maaf ya, silakan. Wah ini saya mengingkari kata-kata saya. Silakan Pak. Nggak apa, satu aja. Saya Oke, satu siap. aja. Tadi udah semua disebutkan, mungkin satu untuk mencintai diri sendiri, yaitu kurangin ngomongin orang, jelek orang. Itu. Karena kan kadang jelek kita diumbar sama orang lain. Agar kita juga, jelek kita juga nggak diumbar sama orang lain. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Titip ke Mas Fikri. Bapak Ibu keren sekali di sini. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita, jaga diri kita, kurangi gosip. Karena gosip itu jadi racun ya Pak, gitu ya Pak, buat diri kita sendiri. Menjaga tubuh dengan asupan nutrisi yang disesuaikan dengan tubuh kita, itu bagian mencintai sendiri. Menjaga ATP-nya tetap aman juga mencintai diri sendiri. Masing-masing punya cara untuk mencintai diri sendiri. Kita tidak perlu, loh kamu kok seperti ini, kamu seperti, enggak perlu. Karena kita yang tahu tubuh kita ya diri kita sendiri. Mau orang lain seperti apa, itu cara kita mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu kita akan melakukan refleksi. Silahkan meletakkan semua alat tulisnya, tidak ada yang dipegang, duduk senyaman mungkin. Izin minum sebentar ya. Bapak Ibu ini ruang aman. Kalau Bapak Ibu merasa mau meluapkan emosi, apapun yang dirasa boleh diekspresikan. Karena ini ruang aman, Bapak Ibu boleh bebas mengekspresikan diri. Kita akan fokus ke pernapasan. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tetap fokus dengan pernapasan. Jika Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa menutup mata. Jika tidak nyaman bisa tunduk kepala dan melihat ke satu titik. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Rasakan emosi yang saat ini sedang Bapak Ibu rasakan. Perasaan bangga, perasaan bahagia, sukacita, kesedihan, marah, benci. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Tetap fokus dengan pernafasan, rasakan emosi itu. Perasaan tidak nyaman di dalam diri, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tarik napas panjang dalam,
tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Perasaan penuh syukur dan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih diriku. Terima kasih aku. Dengan tetap menutup mata, berikan pelukan yang paling hangat. Aku mencintaimu. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Berikan senyuman terbaik, senyuman spesial yang Bapak Ibu miliki kepada diri Bapak Ibu sendiri. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Saat ini, Bapak Ibu sedang berdiri di depan cermin. Siapakah sosok yang Bapak Ibu lihat di depan cermin itu? Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Sampaikan kepada sosok yang di depan cermin itu, terima kasih sahabatku, kamu sudah kuat, sudah bertahan, sudah bisa melewati banyak hal dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah dikerjakan. Masa-masa suka, masa-masa duka, masa-masa yang kurang nyaman. Terima kasih sudah menjadi kuat, sudah menjadi hebat. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Silahkan beri tepukan rasa bangga ke dalam diri sendiri. Saya bangga dengan diriku. Saya sayang dengan diriku. Terima kasih diriku. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Jika Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa kembali ke saat ini. Tarik napas panjang dalam, tahan, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Boleh berbagi siapa tadi yang dilihat sesosok di depan cermin? Jika nyaman saja, kalau tidak nyaman, tidak berbagi, tidak apa. Ini ruang aman. Bapak Ibu boleh bebas untuk tidak membagikan. Itu bisa menjadi rahasia pribadi antara Bapak dengan diri sendiri. Saya beri waktu untuk lebih tenang. Tadi waktu refleksi itu yang paling kena gini ya. Saya rasa semua di sini pasti punya masa lalu ya. Siapapun punya masa kelam gitu. Tapi pernah nggak ya kita tuh evaluasi sama diri kita, itu udah cukup bersyukur nggak sama Tuhan dengan apapun yang sudah dikasih. Bersyukur tuh kalau di Islam nggak cuma sekedar alhamdulillah gitu, nggak, tapi mencintai diri sendiri, nggak ngomongin orang, bekerja dengan tulus sama apapun orang harus baik gitu. Saya di titik yang
kayaknya kok kita tuh kurang ajar banget sebagai manusia, kurang merasa bersyukur gitu ya, belum ngasih something yang sebagai hamba gitu, belum ngasih yang terbaik untuk jadi pantas. Kadang kita tuh ngerasa aku pengen kok masuk surga gitu ya, siapapun pengen masuk surga, tapi kok kita kurang maksimal gitu, tapi pengennya baik gitu. Jadi kayak ngerasa saya belum ngasih yang banyak untuk bisa pantas sampai ke surganya Allah gitu sih Mbak. Terima kasih Mbak. Ada yang mau berbagi lagi? Terima kasih. Ini mungkin pengalaman pribadi saya pada saat refleksi tadi, saya melihat keluarga. Pada saat saya ingat di zaman COVID. Pada saat itu saya kena COVID juga. Bapak saya kena COVID. Saya dirawat di rumah sakit yang berbeda dengan bapak. Akhirnya bapak saya lewat. Di situ saya sangat sedih. Saya sangat kehilangan beliau saat itu. Benar. Saat itu saya melihat tetangga kamar meninggal, sebenarnya lagi diinfo bapak saya meninggal. Itu saya gak bisa ngomong apa-apa, saya nonton orang masukin peti, tahu-tahu bapak saya juga masukin peti. Ini yang saya lihat, saya kok belum sempat bahagiain bapak, belum sempat ngapa-ngapain, beliau sudah berjuang, saya bisa seperti ini. Jadi seperti tadi yang saya sebut, orang yang saya cintai, pertama adalah ibu saya. Ibu saya itulah yang saya rawat sampai sekarang, saya fasilitasi apapun yang beliau inginkan, beliau ingin kemanapun, saya bersama keluarga berusaha untuk merawat. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau berbagi? Silahkan Bapak. Akhirnya tertangkap di sini Bu, mohon izin teman-teman semua kalau saya salah. Inilah vibrasi yang Ibu sampaikan Bu. Semua ternyata berangkai pula Bu, saya rasakan. Baru saya lagi terketuk di mana beliaunya menyebutkan almarhum bapaknya. Saya kena Bu, saya berusaha tadi Bu, apa yang Ibu tuntun mohon maaf, bukan saya melawan. Untuk melihat diri di kaca, itu saya memang sering sudah lakukan dari dulu. Tapi yang muncul ibu saya, disinilah vibrasi Bu saya rasakan. Makasih Bu atas tuntunannya, itu yang pertama. Itu ternyata ada kedekatan ini, vibrasi itu muncul beliau bapaknya sama ibunya. Saya juga ibu saya, udahlah almarhum. Memang saya berusaha tadi itu menghilangkan beliau, bukan dalam artian beliau berjalan. Itu vibrasi yang saya makasih air terketuk. Yang terketuk kedua saya, ibu itu ikhlas loh. Kalau mau mengutarakan silakan, kalau tidak juga apa yang dirasakan. Itu saya lewat terketuk, artinya paling tidak merasa kangen saya sama ibu gitu loh. Ada kedekatan, tidak memaksa. Akhirnya saya berani utarakan karena di sini ketuknya yang pertama dari vibrasi kekuatan itu. Nah selanjutnya pas itu tadi saya beringin juga karena kemarin saya tanam bunga yang harum, maunya saya bagi sama teman-teman. Dan saya ingin biar semua sehat. Nanti dimanapun ini teman-teman saya ini, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan yang lainnya, kepercayaan lain, moga sehat kita itu namanya manusia. Itulah moga erat nanti. Nah itu saya mau bagikan bunga, tapi saya gilir pakai bunga itu Bu, maunya nih saya lawan itu tak bisa sampai sini saja Bu. Berarti saya tidak bisa membagikan sama teman. Bukan yang lainnya jelek, enggak. Itu keterkaitannya, mungkin saya yang kurang Bu. Imajinasi saya, kepinginan saya, itulah dengan adanya keterketuaan dari Ibu, harus saya membuat keputusan, harus saya juga ucapkan. Ternyata di sini dulu berangkai seperti saya bilang tadi. Ibu saya muncul almarhum, saya berusaha untuk menghilangkan, biar wajah saya lagi seperti saya pernah praktekkan, tidak dapat juga Bu. Selama ini gimana wujud saya mau. Tapi kalau orang lain, saya cepat ingat Bu, wajah-wajah. Oh ini teman saya loh. Tapi kok diri sendiri sulit sekali Bu. Mohon maaf kalau saya salah, izin. Terima kasih. Bapak Ibu, terkadang kita terlalu peduli sama orang lain. Tidak peduli dengan diri kita sendiri. Padahal ketika kita sehat, mental kita sehat, kita tuh bisa lebih lagi mengasihi orang lain.
Kalau kita sakit, bisa nggak kita merawat orang lain? Nggak mungkin. Kita harus sehat dulu, mental kita beres dulu, baru kita bisa memberi yang terbaik buat orang lain. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang diri kita. Saya jadi kebawa emosi nih.